Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang bab nikah, dan kita masih masuk di permasalahan mencari pasangan yang baik. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah mencari pasangan hidup dengan niat-niat seseorang yang bermacam-macam. Ada orang yang niatnya itu menikah, mencari pasangan karena harta benda. Ada juga orang yang mencari pasangan itu karena keturunannya, kebangsawannya. Orang kita mengatakan darah biru lah. Ada juga karena kecantikan atau karena kegantengan. Dan yang terakhir, ada juga orang mencari pasangan hidup itu karena tujuan kebaikan budi pekertinya. Nah, kita lihat nih ya, kalau ada orang niat-niat yang bermacam-macam tadi, apakah itu ada manfaatnya atau tidak? Di dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal mar'ata tunkahu lidiniha wa maliha wa jamaliha fa'alaika bidzatid din. Sesungguhnya seorang perempuan itu dinikahi, yakni ada tujuan dinikahi perempuan itu. Nah, biasanya laki-laki menikahi perempuan itu lidiniha, karena faktor agama. Ini perempuan baik, ini perempuan salehah, budi pekertinya baik. Wa maliha, dan juga ada tujuan karena kekayaannya. Ada para ulama yang memahami wa maliha ini maksudnya adalah bukan karena kayanya, tetapi perempuan ini bisa, apa ya bahasa kitanya itu, orang zaman sekarang membawa hoki lah, membawa hoki. Artinya perempuan ini bisa mendukung suaminya untuk mencari kekayaan. Mungkin perempuan itu tidak bisa bekerja, tapi dia membawa hoki gitu loh. Rezekinya suami itu ternyata bisa naik cepat karena ada istrinya tadi. Nah, jadi ada memang ulama yang memahami seperti itu. Tapi ada juga orang yang memahaminya secara tekstual hadis, artinya perempuan yang kaya. Nah, perempuan yang kaya. Wa jamaliha, karena kecantikannya.
Fa'alaika bidzatiddin, maka carilah pasangan itu karena faktor agamanya yang baik. Kebalikannya perempuan juga begitu, kalau dia menerima lamaran seseorang, yakni laki-laki yang melamar dia, itu biasanya tidak lepas daripada salah satu yang empat ini. Ada perempuan menerima lamaran laki-laki karena kayaknya, kaya dia, walaupun gak ganteng-ganteng banget. Kata anak-anak Balikpapan, sudah hitam, jelek, bau, hidup lagi, ibarat kata. Tapi kaya, mau aja dia. Ada perempuan mau dengan laki-laki, padahal laki-lakinya sudah tua, tua. Tapi karena maharnya mahal, uangnya banyak, mau dia. Ada perempuan seperti itu. Ada juga karena faktor karena faktor ganteng. Ada papa karena dia suka dengan laki-laki yang ganteng, sampai jujuran, maharnya, semuanya itu dibiayai sama perempuan tadi. Ada juga karena faktor keluarga, nasab, itu anak kiai, itu anak ningrat, itu anak Habib. Jadi perempuan ini mau, walaupun laki-laki itu nggak ganteng-ganteng banget, nggak kaya-kaya banget, tapi faktor keturunan. Ada juga begitu perempuan. Nah, begitu juga ada faktor agama. Nabi menyarankan sebaiknya mau laki-laki yang mencari perempuan yang menerima lamaran laki-laki, fa'alaika bidzatiddin, kata Nabi, carilah pasangan yang mengerti agama. Kalau kita mencari perempuan yang mengerti agama, maka dia akan mencurahkan kasih sayangnya kepada suami karena Allah. Karena Allah, artinya dia mencintai suaminya, melayani suaminya karena Allah. Walaupun suaminya timbal balik. Arti timbal balik itu ternyata tidak timbal balik, maksudnya perempuan ini ternyata mendapatkan suami kurang soleh, tapi karena Allah Ta'ala dia tidak ada urusan seperti itu. Urusan dia ingin berbakti dengan suaminya. Dan yang seperti itu kita lihat di Al-Quran ada. Seperti Siti Asiyah, perempuan muslimah yang salehah. Suaminya adalah Fir'aun. Begitu bejatnya Fir'aun, bukan lagi ngaku nabi, ngaku jadi Tuhan Fir'aun. Tapi Siti Asiyah tetap berbakti dengan Fir'aun. Nah, karena dia perempuan yang muslimah salehah, maka Allah jaga Siti Asiyah. Dikatakan bahwa setiap kali Fir'aun ingin mendatangi Siti Asiyah, maka Allah merubah seorang wujud jin perempuan seperti hal wujudnya Siti Asiyah. Yang Fir'aun menyangka itu Siti Asiyah, ternyata itu bukan. Sehingga dikatakan anak-anaknya Fir'aun itu pada korengan, kudisan, kurapan, sangkadian, gatalan. Nah, dia berhubungan dengan jin tadi. Nah, ketika Fir'aun mengetahui bahwa Siti Asiyah ini beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa sebagai nabinya, maka Fir'aun pun membunuh Siti Asiyah tadi. Dengan cara apa? Dengan cara dilemparkan batu yang besar supaya batu tadi bisa menindis badannya Siti Asiyah. Tapi Allah sayang kepada Siti Asiyah. Sebelum batu itu menindis dan menghimpit badannya Siti Asiyah, ruhnya Siti Asiyah telah diambil oleh Allah lebih dahulu. Sehingga ketika batu itu jatuh kepada badannya, Siti Asiyah tidak merasakan apa-apa.
Nah, itu tuh. Jadi tidak ada urusan dengan pasangan hidupnya. Ketika dia mendapatkan pasangan yang tidak sebaik pun, tidak baik pun, maka perempuan salehah ini tetap dia akan berbuat baik kepada suaminya. Nah, tapi kalau dia bukan urusan, kalau perempuan itu bukan karena Allah Ta'ala niatnya nih, maka cintanya itu bukan untuk suaminya, cintanya itu untuk memikirkan dirinya saja. Kalau menguntungkan dia terima, kalau tidak menguntungkan dirinya dia tidak terima. Perempuan seperti ini egois sekali, dan itu banyak sekali perempuan itu egois. Perempuan itu banyak sekali egois, sehingga cintanya perempuan itu yang bukan karena Allah Ta'ala, kalau sudah seperti itu melihat suaminya tidak baik atau membuat kesalahan kecil apalagi sampai besar, itu diingat sampai seumur hidupnya oleh perempuan tadi, dan dia terkadang dendam, bahkan bisa balas dendam kepada suaminya. Kenapa? Karena dia bukan cinta kepada Allah. Cintanya kepada suami itu bukan karena Allah Ta'ala. Cinta kepada suaminya itu karena dirinya. Kalau menguntungkan dirinya dia tidak mau. Kalau menguntungkan dirinya dia mau. Kalau tidak menguntungkan dirinya dia tidak akan mau. Marah dengan suaminya, bahkan yang lebih parah lagi bisa balas dendam dia dengan suaminya. Itu terjadi seperti itu. Banyak itu perempuan seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, laki-laki yang menikah karena mencari perempuan yang baik, budi pekertinya, dia karena Allah Ta'ala. Jadi laki-laki ini kalau dia baik, dia mencintai istrinya karena Allah Ta'ala. Walaupun ternyata dalam takdir hidupnya dia mendapatkan perempuan yang tidak baik, perempuan yang jahat, mulutnya ngomel-ngomel, berkhianat dengan suami, tapi karena Allah Ta'ala, mencintai istrinya karena Allah Ta'ala, dia akan bertanggung jawab dengan istrinya tadi, berusaha semaksimal mungkin dia menjadikan istrinya itu menjadi perempuan yang salehah, dan semaksimal mungkin dia ingin membawa istrinya itu masuk ke dalam surga. Itu. Jadi kalau dia betul-betul karena Allah Ta'ala cintanya seorang laki-laki kepada istrinya, bagaimanapun kesalahan istrinya dia berusaha itu untuk memaafkannya dan untuk melupakannya, dan berusaha membimbing istrinya itu masuk ke dalam surga. Nah, dan dia akan bertanggung jawab itu. Makanya terkadang ada suami istrinya itu maksiat, istrinya itu jahat dengan suaminya, tapi karena suaminya ini karena Allah Ta'ala, tetap saja dia nafkahi, tetap saja dia berikan ini berikan itu, pada istrinya jahat ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala. Maka dari itu fa'alaika bidatid, pilihlah yang karena agamanya baik tadi. Kalau perempuan yang solehah ada mendapatkan suami yang jahat seperti Siti Asyah, suaminya Fir'aun, sebaliknya begitu juga. Ada laki-laki yang soleh mendapatkan istri yang tidak soleh, seperti Nabi Lut, istrinya masuk neraka. Nabi Nuh, bukan hanya istrinya masuk neraka, anaknya juga masuk neraka. Anaknya masuk neraka, istrinya masuk neraka. Jadi terus terang saya ini melihat tidak sependapat dengan orang yang statementnya begini, mengatakan, ada statement begini ya, sering di media sosial tuh, kelakuan istri itu tergantung kelakuan suami. Kelakuan istri tergantung kelakuan suami. Artinya kalau istrinya baik, suaminya pasti baik. Kalau istrinya jahat, berarti suaminya jahat. Saya tidak sependapat seperti itu. Karena gini ya, terkadang ada suami yang baik, tapi karena dia takdirnya mendapatkan istri yang jahat, ya seperti itu. Istrinya jahat, tapi karena suaminya patuh dengan Allah Ta'ala, bagaimanapun jahat istrinya, dia tetap memberikan tanggung jawab sebagai suami. Karena apa? Cintanya karena Allah. Begitu juga yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya
sifat istri itu tergantung suaminya lah, ternyata sebaliknya tuh yang kita sebutkan tadi, Siti Asia perempuan solehah, suaminya jahat banget Firaun. Jadi sebenarnya kalau kita melihat statement seperti itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Perempuan baik itu karena suaminya, perempuan jahat karena suaminya juga sih. Cuman sedikit banyak memang ada faktor seperti itu. Perempuan yang baik, istri yang baik itu biasanya juga ada faktor andil suaminya. Istri yang jahat biasanya juga ada andil dari suaminya. Tapi tidak semuanya 1000% itu semua tergantung suami. Karena bisa saja dia mendapatkan cobaan dari pasangan hidup yang tidak baik. Nah, jadi mau laki-laki mau perempuan itu biasanya tidak lepas daripada ini, daripada 4 yang ini. Karena kayanya, karena gantengnya, karena keturunannya, atau karena agamanya. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Kalau ada orang yang memilih pasangan hidupnya, mau suami mencari istri yang kaya atau istri mencari suami yang kaya, tujuan niatnya seperti itu, bukan karena agama, karena kayanya. Kita lihat disebutkan di dalam riwayat hadis, man nakahal mar'ata limaliha harramahullahu malaha wa jamalaha wa man nakahaha lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Siapa seorang laki-laki, ya barang siapa seorang laki-laki menikahi perempuan limaliha, karena kayanya. Perempuannya gak cantik-cantik banget, tapi karena kaya gak mau dia. Wa jamalaha malaha wa jamalaha, karena kayanya limaliha, ya karena kayanya tadi apa yang terjadi? Harramahullahu malaha wa jamalaha, maka niscaya Allah akan melenyapkan harta dan kecantikan perempuan itu. Jadi kalau ada laki-laki nih kepingin menikahi perempuan karena kayanya, maka laki-laki ini akan dihilangkan di hatinya cantiknya dan hartanya perempuan tadi. Artinya belangsak hidupnya. Dan itu banyak terjadi ketika seorang perempuan yang menguasai kekayaan dia, artinya kaya dia nih, lalu laki-laki ini menikah karena kekayaan perempuan tadi. Itu laki-laki jadi orang bahari itu hidup di bawah ketek istrinya. Mau saja ibarat kata ini kan itu kan ada harga diri sebagai suami itu, nggak ada harga dirinya suami tadi. Sampai ketika ada perkelahian antara suami istri, lalu si istri ini bilang, ingatlah abahnya, kamu itu nikah sama aku tuh nggak ada modal. Kalau seandainya nggak ada aku tuh nggak mungkin kamu bisa nikah denganku. Coba ingat kamu kemarin, mahar, jujuran, pesta, semuanya aku yang biayai. Kalau si istri tuh ngomong seperti itu kepada suaminya, sakit hati banget suami tadi, sakit hati. Lalu apa kalau sudah begitu? Hartanya si harta perempuan tadi laki-laki tidak mendapatkannya, kecantikan dari istrinya pun juga hilang dari pandangan mata dan hatinya, karena sudah sakit hati. Banyak seperti itu laki-laki, hidupnya itu akhirnya di bawah ketek istrinya, mau aja ini itu dan sebagainya, dimarah-marahin, dibentak-bentak suaminya. La ilaha illallah. Ada kejadian ya, cerita itu, orang berangkat umrah, perempuan nih berangkat umrah, dari berangkat sampai pulang tuh sakit aja melulu, sakit melulu. Nah, pas anehnya sampai di Jakarta, pulang nih sampai di Jakarta sembuh. Waktu berangkat, dari mulai berangkat sakit sudah, pas pulang sembuh. Jadi ditanya, kenapa ibu tuh begitu, aneh banget katanya. Jadi ada orang yang nyampaikan, wajar aja dia seperti itu katanya. Apa suaminya itu dia sama suaminya kayak dianggap budak. Dianggap budak, bahkan
Dia punya suaminya nggak diberangkatkan umrah, dia yang berangkat umrah. Kenapa? Karena dia yang menguasai harta tadi, dia yang bisa cari duit. Nah, jadi hati-hati kalau ada laki-laki menikahi perempuan seperti itu, maka dia tidak pernah akan melihat harta tadi, tidak akan pernah melihat kecantikan istrinya. Begitu juga perempuan. Kalau ada perempuan menikahi laki-laki, menerima lamaran laki-laki karena hartanya, aku mau aja sama dia walaupun tua, maka si perempuan ini niat yang seperti itu bukan karena Allah Ta'ala. Ini perempuan tidak pernah akan melihat harta tadi dan tidak pernah melihat kegantengan suaminya. Artinya hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesakit hatian tadi. Nah, sebaliknya, waman nakahaha lidiniha, siapa seorang laki-laki tadi menikahi perempuan tadi lidiniha karena agamanya. Begitu juga sebaliknya, perempuan menerima lamaran laki-laki karena agamanya. Lihat ini. Razaqahullah malaha wa jamalaha. Allah akan memberikan kepada dia rizki dan juga akan memberikan kepada dia kecantikan. Dia melihat suaminya cantik, dia melihat istrinya cantik, melihat suaminya ganteng, melihat istrinya cantik, maksudnya Allah akan berikan rezeki itu. Nah, jadi hati-hati kalau yang menikah bukan karena cari agama tadi. Nah, coba lihat ya dalam riwayat yang lain, man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhu illa faqra. Siapa laki-laki yang menikahi perempuan karena mencari kekayaan perempuan tadi, tidak pernah akan mendapatkan semua itu kecuali yang dia dapatkan hanya kefakiran, fakir hati, sakit hati melulu. Nah, itu banyak terjadi. Lam yazidhu illa faqran, tidak bertambah hartanya kecuali hanya kefakiran saja. Nah, begitu juga sebaliknya tadi, perempuan yang menerima lamaran laki-laki karena hartanya, walaupun tidak punya agama, laki-laki ini nggak sholat, nggak ngerti agama, kaya aja terima, itu Allah akan menjadikan perempuan itu fakir. Mungkin terlihat kaya tapi fakir hati, kayak lagu zaman dahulu, jangan jadikan aku seperti burung walaupun hidup di sangkar emas. Wah, ya sangkarnya sangkar emas nih, makanan semuanya lengkap, tapi karena terkurung tetap saja tidak enak. Nah, kemudian juga selanjutnya, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu illa dhillah. Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kebangsawannya, oh ini anak bangsawan, anak darah biru nih, dia seorang artis terkenal. Jadi ada begitu orang niat, dia laki-laki ini menikahi perempuan tadi untuk apa? Untuk apa ya? Untuk ikut tenar supaya terkenal juga. Kan ada gitu tuh. Oh dia artis, enggak cantik-cantik, tapi karena artis dia nikahi perempuan tadi untuk apa? Numpang tenar. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan menerima lamaran laki-laki supaya untuk numpang tenar karena dia bangsawan dan sebagainya. Enggak apa-apa lah, akhirnya terkenal dia. Ada yang seperti itu. Apa yang terjadi? Lam yazidhu illa dhillah, maka tidak akan bertambah darinya itu kecuali hanya kehinaan. Dicemooh sama orang, wah itu mau terima lamaran itu gara-gara numpang tenar saja. Oh dia itu mau menikah dengan itu supaya pasangan itu numpang tenar. Akhirnya apa? Tidak menjadi tenar, yang ada cuman hanya menjadi kehinaan. Dan banyak terjadi seperti itu. Kenapa? Ya tadi karena bukan karena Allah, bukan karena faktor agama. Baik, dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi bersabda, la tazawwajun nisaa li husnihinna fa asa husnuhunna ayyardiyahunna
wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an taghtiyahunna walakin tazawwajuhunna 'ala din wala amatun sauda'u dzatu dinin afdalu. Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya. Mungkin saja kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri. Terlalu cantik nih, makanya ada ulama yang mengatakan kalau bebini mencari bininya terlalu cantik benar, ada yang mengatakan makruh. Ada ulama ya, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena itu bisa jadi bencana buat suaminya. Apalagi sudah cantik, pintar berdandan, kalau keluar nang kayak apa begitu artis kak, wow mata laki-laki begini, apa jadi suaminya pusing. Terlalu cantik istrinya tadi. Tapi kalau cantik ada agamanya, mah dia bertutup. Jadi kecantikannya itu untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Dan banyak perempuan itu ketika di rumah biasa-biasa saja, tapi ketika keluar, apalagi semua dipakai kecantikan tadi. Jadi kata suaminya, saya belikan make up, belikan gincu, belikan ini itu skincare, care macam-macam tuh ratusan, sampai juta-jutaan itu untuk aku atau untuk orang lain ini, kata suaminya. Bungul perempuan seperti itu. Dibelikan itu kan untuk suaminya, dia pakai itu untuk orang lain, kan bungul perempuan seperti itu. Dan itu banyak sekali laki-laki yang merasa kecewa dengan istri seperti itu. Jadi bahaya juga kalau ada punya istri terlalu cantik, ternyata apa? Itu membawa bencana buat dia. Ujung-ujungnya istrinya bisa berselingkuh. Itu banyak seperti itu. Ya, jadi bencana akhirnya. Begitu juga laki-laki. Si perempuan ini mendapatkan laki-laki ganteng banget, akhirnya jadi bencana buat dia. Ada di Banjar ya, di Banjar, di arah Muntai, daerah mana itu. Ini orang perempuan Banjar menikah dengan orang Turki. Laki-laki Turki ganteng kan. Jadi ketika bersanding itu, laki-lakinya ini suaminya ini rancak benar dimintai foto lawan bebinian. Jadi bebinian yang datang nanti befoto itu. Bininya yang asli ditinggalnya sarik, bininya marah sama orang yang pelayan itu, sama tamu. Pergi. Suaminya dia dikerubuti sama tamu perempuan. Apalagi dia marah, itu bencana aja, belum apa-apa sudah begitu. Selanjutnya, dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharapkan harta mereka. Ada orang menikah karena hartanya. Kenapa? Karena mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong. Ya, akhirnya apa ya tadi, hidup di bawah ketek istri. Disuruh-suruh ini, pokoknya kayak budak tukang laki tadi. Kalau sudah marah istrinya tadi, sudah diungkit-ungkitnya. Kamu ingat gak waktu kamu nikah denganku, nggak ada punya modal, jujuran aja ku kasih, mas kawin ku kasih, rumah aku yang punya, mobil aku yang punya, berani sama aku, keluar kamu dari rumah ini, cuman hanya membawa pakaian di badan. Ada seperti itu banyak, saking banyaknya banyak. Apa pesan Nabi? Tetapi nikahilah mereka dengan dasar agama. Apalagi dasar agamanya orang yang beragama, kaya, ganteng, cakep, semuanya lengkap, apalagi. Dan sesungguhnya seorang hamba sahaya yang hitam legam itu lebih baik bagi dia, asalkan seseorang yang hitam legam tadi mempunyai agama. Kalau dia punya agama, baik itu, daripada yang ganteng, yang kaya dan sebagainya tapi nggak ada agamanya. Tapi kalau punya agama, ngerti agama,
kemudian kaya, ya cantik, wah itu kalau bisa seperti itu berarti rezeki yang tidak jangan ditolak lagi. Jadi ada seorang, ini cerita lucu aja ya. Ada seorang murid datang kepada guru, ulun hendak menikah. Oh, kata guru, bagus. Kalau bisa guru tolong carikan ulun. Carikan apa? Cari bini. Nah kayak mana karang ikam hendak? Yang cantik, yang kaya, keluarganya baik, lalu nang punya agama solehana. Jar gurunya, kalau ada nang seperti itu, ngapain aku balikan ikam? Aku aja mau ambil jarnya. Artinya cari yang empat-empatnya itu jarang ada. Apa jar orang limited edition kah apa? Limited edition. Yang lengkap empat-empatnya itu jarang ada. Ganteng, kaya, keturunan orang baik, ngerti agama, jarang nang ada. Jarang nang ada. Jar guru kalau ada nambah itu ngapain aku ngasih ikam? Aku aja mau ambil jar gurunya. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri sepeninggal suaminya. Jadi ketika suaminya enggak ada, mau kerja kah, mau keluar kah, perempuan ini menjaga dirinya, artinya menjaga kehormatannya. Karena Allah telah memelihara mereka. Jadi yang perempuan yang salehah, qanitat, ya yang qanitat itu yang taat, hafizat, menjaga diri. Kalau sudah seperti itu, masya Allah, suaminya enggak ada, dia jaga kehormatan dirinya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man nakaha lidiniha razaqahullahu malaha. Siapa yang menikahi seorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah mengaruninya, memberikan kepadanya harta benda yang banyak. Jadi kalau kita nih mencari pasangan hidup, aku mencari perempuan itu karena agamanya baik, dia salehah, Allah kasih rezeki yang banyak bagi dia. Artinya perempuan itu membawa hoki itu. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan menerima lamaran laki-laki karena agamanya. Karena agamanya, dia laki-laki yang saleh, terima. Bukan karena gantengnya, bukan karena hartanya, bukan karena yang lain, karena agamanya. Maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak sekali untuk dia. Terakhir, khairun nisa imra'atun in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik perempuan, ini paling baik perempuannya gimana nih? Khairun nisa katanya. Ada perempuan namanya khairun nisa, sebaik-baik perempuan, tapi tingkah lakunya ternyata bertolak belakang. Khairun nisa namanya, tapi kelakuannya ya Allah, ini bukan khairun nisa, ini bukan sebaik-baik perempuan, kelakuannya nang terbalik. Nah, sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan yang apabila engkau memandangnya, ia menyenangkanmu. Karena laki-laki ini ingat ya, jatuh cintanya lewat apa ya? Lewat mata. Ini kalau sudah jadi istri, sukalah berdandan di depan suami. Ini bukan di depan orang berdandan. Di depan suami makanan kayak pembantu ibarat kata. Nah, jadi seorang perempuan yang baik itu apabila suaminya memandang, suaminya akan senang. Tingkah lakunya enak dipandang, didengar, yang mulutnya enak ucapannya. Nah, apalagi dandannya bagus. Wa in ghibta, dan perempuan yang baik itu kata Rasul apabila engkau wa in amartaha atau aska. Yang kedua tandanya perempuan yang baik itu apabila engkau memerintahkan kepada dia, dia taat, langsung segera, ya, segera mengerjakannya, tidak membangkang. Ada kan istri yang membangkang banget lawan laki. Wa in ghibta anha hafizatka, dan apabila engkau pergi, ya, keluar dari rumah,
hafizatka fi malika wa nafsiha, maka dia akan menjaga hartamu dan menjaga dirinya. Dia jaga harta suaminya, dia jaga dirinya. Ini terkadang ketika suaminya pergi juga dia beraksi mengumbar kecantikannya untuk laki-laki yang bukan mahram. La ilaha illallah. Ketika keluar dari rumah berminyak harum nang kaya toko minyak harum, tidak boleh. Bahkan dalam riwayat yang lain tuh kalau ada perempuan tuh ya pakai minyak harum, jar Nabi nih ya, keluar pakai minyak harum, tercium harumnya itu oleh laki-laki yang bukan mahram, maka kata Nabi perempuan itu tercatat sebagai penzina sudah, sebagai penzina. Dan dia tujuannya begitu, pakai minyak harum untuk apa? Dicium sama orang lain. Nah itu tuh ngerinya perempuan itu. Fitnah perempuan zaman sekarang luar biasa. Baik, mungkin seperti itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi bab melamar ya, bab apa namanya? Meminang kan? Tadi kan mencari pasangan dulu, setelah kita dapat oh ini baik, baru apa namanya? Ta'aruf. Ta'aruf. Orang zaman sekarang ta'aruf. Tapi orang zaman sekarang mengartikan ta'aruf itu pacaran. Kamu ngapain itu pacaran? Aku udah pacaran, aku ta'arufan aja. Ta'arufan tapi pacaran. Jadi bahasa Arab itu di apa namanya? Dijadikan kambing hitam, padahal intinya pacaran. Salah itu ya. Nah, kita lihat nih kalau sudah lihat perempuan itu ta'aruf, lalu khitbah itu melamar sampai nanti pernikahan dan seterusnya. Kita akan lanjut semuanya itu. Cukup siang ya, saya minta izin langsung jalan karena hari ini mau ke Samarinda dan Anggana ada urusan. Insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang. Yang kepingin berangkat umrah bulan Oktober, November, Desember dan seterusnya bersama kami siap membantu. Untuk September seatnya sudah habis. Kalaupun ada harganya sudah naik, jadi kita stop di bulan September. Insyaallah di Oktober, November, Desember ada. Jadi kalau ada yang kepingin mendaftar, ada yang kepingin berangkat, daftar segera. Karena kalau tidak daftar segera, kemudian tidak ada DP, dan takut harganya berubah. Karena dia banyak persaingan untuk mencari tiket pesawat ini. Baik, cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Oh ya, satu lagi. Di pesantren kami ada program baru memberikan pelajaran gratis kepada anak yang mempunyai dua golongan ini. Yang pertama anak yatim. Jadi kalau di antara jamaah ada punya anak yatim atau tetangga ingin sekolah di pesantren kami secara gratis, kami terima dengan dua syarat. Yang pertama anak itu masih tingkat SD. Ya, SD, karena anak yatim itu kan definisinya anak kecil yang meninggal bapaknya, itu anak yatim. Kalau sudah besar bukan yatim lagi, sudah kayak kita ini sudah besar, enggak lagi disebut yatim. Yang kedua mamanya tidak menikah lagi. Kalau mamanya menikah lalu dikatakan anak yatim, ya anak yatim, tapi untuk membiayai hidupnya anak yatim tadi itu bukan saya, bapak tirinya. Dan sebaik-baik seseorang yang menikahi yang menyantuni anak yatim, yaitu menjadikan dirinya sebagai ayah tirinya, dan sebaik-baik seseorang yang menafkahi janda adalah dengan menikahinya. Jadi kalau ada yang punya anak yatim dengan dua syarat tadi, masih tingkat SD dan ibunya tidak menikah, kami siap menerima. Yang kedua duafa, orang kita nyebutnya gakin, orang miskin. Dua syarat yang kita akan terima. Yang pertama menunjukkan kartu gakin. Yang kedua anaknya tidak terkena kenakalan remaja. Jangan sampai terkena kenakalan remaja, merokok, ngelem, anak geng, motor dan macam-macam lah ya, suka tawuran, jangan. Anak seperti itu jangan masuk pesantren, itu sebaiknya masuk di rehabilitasi aja. Nah, jadi dua kategori ini, miskin dan duafa, apabila ada di sekitar kita maka kami siap untuk menerimanya dan membiayai keperluan dia di pesantren kami. Baik, kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.